A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan untuk seluruh para sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah selalu melindungi kita semua. Dan doaku selalu menyertai Anda semua, siapapun dia, baik yang terkait atau yang kebetulan menonton konten-konten di Ayah Sadam adanya. Kembali lagi pada saya pribadi, Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya posisi ada di studio alam, akan menyampaikan dari salah satu atensi yang bernama Angel yang ada di kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya Angel dari Bandung. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, saya merasa kagum benar-benar Bung Jepri. Saya tidak sangka begitu buka YouTube ternyata ada yang namanya YouTube yang channelnya Ayah Sadam Bung Jepri. Ini mohon maaf sebelumnya, saya belum izin sudah nonton berapa kali Bung Jepri, karena memang menyangkut dengan masalah saya pribadi Bung Jepri. Baru sebulan Bung Jepri, saya punya kisah-kisah nyata Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saya punya kawan baik, kawan dekat saya wanita, sama-sama kuliah. Beliau itu ceritanya pulang sendiri saat itu melewati sawah. Pada saat menjelang maghrib, beliau baru bisa nyampe di mana adanya sawah. Memang sudah dekat daripada rumahnya dia. Disitulah saya ditelepon dia, katanya suruh hadir, ada yang penting. Ternyata dia cerita tentang masalah hal itu. Katanya apa Bung Jepri, pinggul dia ada yang nempol katanya Bung Jepri, tapi nggak ada wujud Bung Jepri di sawah itu Bung Jepri, padahal dia sudah dekat rumah. Sehingga dia pada saat ditampol sampai 3 kali Bung Jepri, sebetulnya udah berat mau berjalan. Jadi katanya ngilu bagian pinggul. Akhirnya apa Bung Jepri, dia berusaha jalan dengan merasakan sakitnya di pinggul, sampai jalannya sampai gimana ya Bung Jepri, sakit banget katanya. Akhirnya pas sampai di rumah, dia langsung tiduran aja, sampai orang rumah bertanya, kamu kenapa tiba-tiba langsung tiduran. Akhirnya dia cerita, akhirnya dipanggillah seseorang ibu-ibu untuk mengobati dia. Dia katanya tukang urut katanya gitu. Tapi ternyata Bung Jepri, hingga sampai berapa orang tidak kunjung sembuh dalam satu kurun waktu 1 bulan ini Bung Jepri. Sampai orang pinter lah katakanlah gitu Bung Jepri, juga nggak bisa-bisa Bung Jepri. Makanya teman saya manggil saya, minta tolong, suruh ikhtiar kemana ke. Saya tanpa sengaja makanya Bung Jepri, ternyata ada acara tanya jawab seputar dunia lain Radio RS yang ada di channel Asada Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, akhirnya saya buru-buru nelpon teman yang ada di Jakarta, suruh mewakili Bung Jepri. Mohon maaf nih Bung Jepri ya, mohon solusi dan pencerahannya Bung Jepri, dan tolong deteksi jarak jauh, siapakah sih yang nempol pinggul teman saya hingga sampai dia hampir nggak bisa jalan, kesakitan sampai sekarang ini. Terima kasih loh Bung Jepri atas pencerahan dan solusi dari Anda. Saya tunggu, penting banget Bung Jepri ya. Atas pencerahan dan solusinya saya ucapkan terima kasih. Tetap mengudara Bung Jepri di channel Asadam, karena dengan adanya Anda dapat bisa menolong banyak orang dengan mudah. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Angel yang ada di Bandung ya, di kota Bandung, semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Asadam. Kembali lagi pada temanya Anda yang baru saja saya bacakan atensinya. Setelah saya deteksi alhasil, dia merasa geram dan marah.
si penunggu di mana dia melewati sawah tersebut, apalagi menjelang maghrib ya. Sekalipun ribuan orang terapi dia tidak akan pernah berubah, karena ini berhubungan dengan masalah hal gaib. Dia mengikuti teman Anda, saudara Angel. Ini biodata teman Anda alhamdulillah sudah lengkap di bawah ini ya, sehingga saya langsung kerjakan. Ternyata salah satu jin si penunggu sawah tersebut. Alhasil alhamdulillah untuk saudaraku Angel, nanti Anda sampaikan kepada teman Anda ya. Saya akan bantu, saya akan bukan masalah mengusir tempat situ, tapi saya akan melepaskan dia dari jeratan makhluk tersebut yang ada di dalam tubuhnya. Makanya berapa orang pun, ratusan orang pun disentuh, katanya orang ahlinya juga nggak ada perubahan, karena harus ditangani orang ahlinya, katakanlah ruqyah. Ruqyah itu cara Nabi ya, untuk mengusir atau melepaskan jeratan dari hal-hal gaib yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu mau diurut silahkan, untuk bikin enak saja ya, karena sudah 1 bulan ya, katakanlah ditahan bagian titik pinggulnya sehingga dia tertatih-tatih, jalan sampai sakit. Disitulah setelah, kalau jadi kerjaan 2 kali ya, diusir dulu di dalam jeratan di dalam tubuhnya, barulah mau diurut silahkan ya, untuk melepaskan kaki supaya lebih enak, enjoy gitu ya. Ya kembali lagi pada saudara Angel, bahwa makhluk tersebut itu adalah si ratu jin. Jadi ini jenisnya wanita, kalau Anda akan mengetahui serem ya. Dia tidak terima, disitulah di jalan setapak yang di sawah tersebut, ternyata di satu pohon sebelahnya yang terjadi teman Anda merasa ditempel, disitulah rumah mereka. Mereka tidak terima adanya orang lewat di situ. Nah disitulah, ini sebetulnya kayaknya penunggu di situ belum lama, baru beberapa hari ya. Barangkali sebelumnya belum pernah ada kejadian, baru kali ini kejadian teman Anda. Insya Allah saya akan bantu doanya. Dan saudara Angel, tolong dibantu ya, nanti teman Anda suruh manggil keluarganya, suruh baca Yasin ya 3 ambal untuk membantu, dan sediakan air doa ya, air matang, baca surat Yasin 3 ambal, surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110, 111, dan ayat kursi 13, surat Al-Jin di ayat 1 sampai 9 13 kali, diakhiri suratul Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali, dan ditiupkan kepada air doa tersebut. Diniatkan, ya Allah saya niatkan Engkau dengan melalui air doa ini, semoga berguna, bermanfaat buat orang yang sedang sakit, si A misalnya sebutkan ya, untuk diminum. Kalau memang ada sesuatu gaib yang ada dalam tubuhnya, mohon keluarkan dari tubuhnya ya Allah, seperti itu ya. Lantas baru membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiupkan ke air tersebut yang akan diminum 3 kali. Insya Allah akan membantu makhluk tersebut akan keluar. Tanda-tanda makhluk tersebut akan keluar, biasanya kalau orang awam yang menandakan dia keluar, si korbannya dia akan kaget dan merasa terkejut, karena segala sesuatu makhluk gaib yang masuk dalam tubuhnya, dia keluarnya kasar, sehingga si korbannya yang memiliki tubuh dia akan kaget dibuatnya. Itu tanda-tandanya dia sudah keluar. Insya Allah setelah itu dia mau manggil tukang urut boleh silakan, supaya untuk pelemasan biar darah yang mengalir lancar ya. Jadi kalau kita hanya diurut langsung tidak akan pernah bisa, karena masih ditahan makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya. Saudaraku Angel, ini amalan-amalan ini bisa buat pertolongan banyak orang ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, tetangga siapapun dipersilakan Anda amalkan kembali dengan cara yang sama ya. Dan nanti yang air tadi kalau bisa diperbanyak, sisanya buat nyepretin lingkungan rumah teman Anda, baik dalam maupun luar, sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar, seperti itu ya. Sambil niatkan sebelumnya, ya Allah saya niatkan Engkau menyipratin air doa ini, mudah-mudahan segala hal gaib yang ada di dalam rumah ini maupun di luar rumah jauhkan sejauh-jauhnya,
dan jagalah keluarga kami, jagalah harta kami dari hal-hal yang gaib maupun hal-hal yang jahat seperti itu ya. Lantas sambil membaca salawatan atau tasbih subhanallah alhamdulillah walillahil akbar hingga sampai selesai nyipletin dalam rumah dan luar rumah ya. Untuk saudaraku Angel, kalau seandainya satu kali misalnya ternyata belum pulih, ulangi sekali lagi. Kalau ulangi sekali lagi ternyata masih alhasil masih nihil, Anda boleh menghubungi saya. Insya Allah saya akan bertemu dengan teman Anda. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.